Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Terima kasih sekali ya. Saya bisa bersama anak-anak muda hadir This meeting is being recorded. Pemuda Muhammadiyah Cak Nanto dari Madura ya. Seorang yang seorang yang energetik ya, yang baru terpilih baru sejak setahun yang lalu, dan kemudian juga saya berharap juga dia secara keseluruhan ya di Kepri ini betul-betul bergerak ya secara berjamaah dan jelaskan apa yang mau dicapai, sebab Kepri itu ada jasanya yang terbesar ya untuk bangsa, untuk perekat bangsa ini, yaitu adanya bahasa Melayu dulu ya. Bahasa Melayu itu berasal dari suku kecil, bahasa Melayu di Kepri malahan. Mungkin daerah Pulau Penyengat ya, yang sekarang menjadi bahasa Indonesia. Itu luar biasa, itu sumbangan Riau yang terbesar untuk sejarah, kebudayaan, dan bangsa Indonesia. Dan kemudian dari bahasa Melayu itu dikukuhkan menjadi bahasa Indonesia oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1998. Ini harus diingat terus ya. Jadi Riau itu berjasa. Beberapa tahun yang lalu di kalangan pimpinan Muhammadiyah, di kalangan orang elit Muhammadiyah, ada ucapan Muhammadiyah sebagai tenda besar gitu. Itu bagus sekali, sangat ideal itu. Tetapi dalam kenyataannya tidak mudah itu. So kadang-kadang orang Muhammadiyah itu secara pribadi ya, itu ditarik oleh kekuatan-kekuatan lain gitu. Jadi apa yang dikemukakan oleh Ketua Pemuda tadi, saya rasa memang tuan-tuan anak muda ini harus keluar dari kotak ya. Dari kotak-kotak sempit itu. Pikirkan betul bangsa ini yang tadi dikatakan, kita kekurangan negarawan, banyak politisi minus negarawan. Dan ini dalam pesta demokrasi kita yang belum mencapai tujuannya, yaitu kesejahteraan umum, itu ada pendapat ya dari seorang menteri Menko ya, mengatakan bahwa pilkada itu atau demokrasi kita disandera oleh politik uang ya. 92% katanya ya, pimpinan kepala daerah ya, apakah itu kabupaten, bupati, wali kota, gubernur, itu dibiayai oleh cukong. Nah ini tidak bisa jadi negarawan ini, tidak bisa. Itu aksioma. So dia setelah duduk sebagai pimpin formal suatu daerah ya, dia harus membalas budi cukong itu, harus mengembalikan itu. Beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh seorang sekretaris daerah dari Kabupaten Sijunjung. Dia mengatakan kepada saya tidak mau menyebut provinsi mana gitu ya. Dia mengatakan dalam pilkada yang lalu seorang gubernur itu menghabiskan uang 50 miliar. Bisa bayangkan itu? Nah, padahal kalau dia menjabat 5 tahun atau 10 tahun kan tidak bisa mengembalikan itu. Jadi uang ini telah merusak sendi-sendi demokrasi kita. Dan itu sudah berjalan agak lama. Dan ini baru saja minggu yang lalu saya sampaikan juga kepada Menko Perekonomian yang juga Ketua Golkar yang datang ke rumah bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita, saya sampaikan itu juga. Jadi politik uang ini sudah
sudah sangat masif, ya. Sudah sangat merajalela. Jadi karena sudah masif, sudah merajalela, seperti biasa saja gitu. Nah, padahal itu kan menggerogoti sendi demokrasi kita. Dalam suasana semacam itu, sukar sekali kita akan menemukan negarawan. So, para pejabat itu, bupati, wali kota, gubernur, tidak punya kemerdekaan lagi untuk mandiri. Ada proyek, ada macam, itu kan perlu ada perjanjian mungkin tidak tertulis ya, dengan yang membiayai dia untuk menjadi pejabat. Ini Indonesia. Indonesia yang dasarnya Pancasila ya. Dasarnya udah bagus sudah ya. Tapi berkali-kali saya katakan nilai-nilai luhur Pancasila itu masih menggantung di awan tinggi. Kalau saudara baca, anak-anak muda di Riau ini membaca tulisan saya yang tanggal 21 Mei yang lalu. Lumpuhnya Pancasila, kalau tidak cari lagi ya, Kompas ya halaman 6. Lumpuhnya Pancasila, itu akan terlihat di sana betapa Pancasila ini secara konstitusional itu sangat kokoh. Ada yang menggoyang, tapi yang menggoyang itu kelompok-kelompok kecil sempalan dan tidak banyak arti lagi. Tetapi nilai-nilainya itu belum wujud. Terutama dikaitkan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bahwa kekayaan bumi ini semestinya dikuasai oleh negara. Laut, alam, udara dan segala macam itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ya. Itu pasal 33. Tapi itu kan tidak wujud. Tidak menjadi kenyataan, tidak konkret sejak kita merdeka. Nah, ini salah satu penyebabnya kita minus negarawan. Banyak politisi. Kalau negarawan itu ya, walaupun dia tidak akan larut dirinya sepenuhnya untuk bangsa dan negara, tetapi dia atau mereka ya, kalau bisa jumlahnya agak banyak, itu akan memikirkan kepentingan yang lebih besar, jangka panjang. Jadi bukan hanya dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, pileg ke pileg. Kan ada orang yang membangun semacam optimisme ya. Ada benarnya bahwa nanti pada menjelang 100 tahun Indonesia merdeka ya, itu kan terjadi apa yang disebut bonus demografi. Penduduk ya, pemuda-pemuda yang berusia 20 sampai 40 tahun nanti akan memegang kekuasaan, akan memegang pimpinan Republik ini. Dan katanya kita bisa menjadi negara kelima. Tetapi saya katakan, boleh pun kita optimis yang semacam itu. Nah, hanya persoalannya adalah, apakah kita masih berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu? Apakah pembukaan Undang-Undang Dasar itu masih kita pedomani? Apakah pasal 33 itu kita masih pedomani? Kalau tidak, walaupun nanti kita mungkin menjadi negara nomor 5 ya, yang menikmati kemerdekaan, kekayaan dan kemakmuran itu kan kelompok kecil. Bukan kelompok besar. Nah, kelompok besar itu sebagian besar beragama Islam. Jadi kalau para pemuda ini tidak menyiapkan diri ya, semasa mungkin, itu Anda akan begini-begini aja. Tidak akan berperan ya, secara berarti di Republik ini. Walaupun sekarang dilatih di Kepri ya, tapi Anda pada saatnya akan ikut bermain di Republik ini. Apakah itu di Jawa, di Sumatera, atau di Jakarta, Anda harus jadi pemain. Ini pemain yang siap itu. Pemain yang siap dengan gagasan, dengan ilmu pengetahuan, dengan bacaan, dengan pergaulan yang luas. Kan berkali menyatakan luaskan radius pergaulan dengan siapa saja. Tadi kita kaitkan dengan tenda besar itu.
Kalau Muhammadiyah ini termasuk pemudanya, termasuk Aisyahnya, kalau mau jadi tenda besar itu dia harus bergaul secara luas. Jadi orang merasa kehadiran Muhammad itu sebagai tenda besar untuk melindungi siapa saja. Bahkan kalau ada orang yang tidak beriman dilindungi. Tidak hanya beriman, bukan hanya Muhammadiyah yang dilindungi, semua. Nah, itu yang harus dipikirkan sekarang ini. Itu hanya bisa tercipta, terwujud kalau ada negarawan. Negarawan itu pemikiran itu jauh ke depan. Tidak terbatas memikirkan pilkada, tidak memikirkan hanya halaman rumah, mobil ganti mobil yang tidak memperbaiki dapur. Itu kan bukan itu. Nah, bisa enggak Muhammadiyah ini melahirkan negarawan? Apakah itu pemuda, IMM, IPM, ataupun dari Muhammadiyah secara umum? So, kalau tidak, saudara, ini susah lah. Percaya dengan saya. Nah, negara, bangsa menunggu kehadiran tokoh-tokoh itu. Orang-orang yang penuh pengabdian, orang-orang penuh pengabdian itu tidak perlu miskin. Saya katakan, Anda jangan miskin. Tidak boleh miskin itu. Mungkin Anda baca tulisan saya ya, yang sudah seri kedua di Republika Selasa. Ini hari apa nih? Sekarang hari Selasa ya. Hari ini sekarang hari apa? Selasa toh? Bukan hari apa nih sekarang nih? Oh, hari Kamis ya. Hari Selasa yang lalu dan Selasa yang lalu lagi ya. Saya katakan dalam bacaan saya, Al-Quran itu pro miskin tapi anti kemiskinan. Nah, kan seperti paradoks ya, bukan paradoks. Pro orang miskin adalah dia surat-surat Makiyah itu. Betapa pembelaan Al-Quran, pembelaan wahyu kepada orang-orang yang terlantar. Yang digiring oleh roda komersial oligarki Mekah pada waktu itu. Orang yang perempuan, anak-anak, perbudak, segala macam. Dan di atasnya bertengger ya, elit Quraisy itu. Jumlahnya kecil tapi menguasai. Oleh sebab itu Quran sangat tegas dalam soal ini. Lihat surat dalam surah Al-Balad namanya. Lihat juga Al-Ma'un ya, saya sudah baca itu kan jelas sekali itu. Surat Al-Ma'un ya, Ra'aitalladzi yukadzibu biddin itu menurut sebagian besar mufassir itu turun pada masa Mekah itu. Tapi ada yang beberapa juga Madinah. Saya rasa itu Mekah itu. Ada deh. Jadi dikatakan di sana orang yang membiarkan anak miskin, anak yatim tidak mempedulikan itu kan seorang pendusta. Itu kan tajam sekali bahasa itu. Itu artinya Al-Quran itu pro orang miskin. Tetapi kemiskinan itu tidak boleh permanen, tidak boleh terus-menerus. Kemiskinan itu harus bersifat sementara. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena saudara yang belajar agama ya, belajar Al-Quran, itu kan tidak ada perintah ya di dalam Al-Quran untuk menerima zakat, untuk menerima sedekah. Tapi yang ada perintah itu adalah keluarkan zakat, keluarkan infak, keluarkan sebagian rezekimu, mimma razaqnakum, sebagian dari apa kami rezeki kepada kamu. Nah, itu artinya apa? Artinya orang beriman itu tidak boleh miskin. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Tapi lihatlah dunia Islam, bukan hanya Indonesia. Dunia Islam ini sekarang ini terkapar, jika saya kata terkapar di tikungan peradaban. Sementara para khatib sholat Jumat ya, di pengajian-pengajian masih saja mengatakan kuntum khaira ummatin. Kita ini kamu itu umat yang terbaik.
Iya, itu kan kata Quran. Kenyataannya tidak begitu, itu kan suatu tujuan, suatu ide, suatu idealisme yang diwujudkan. Nah, pemuda-pemuda Riau ini menurut saya semua pemuda harus bekerja, berpikir keras. Tidak ada waktu tidur itu dicuri. Jangan terlalu banyak mengantuk Anda nih. Banyak membaca, banyak bergaul, banyak berdiskusi. Dan usahakan masing-masing nanti pada saatnya itu tidak menjadi pejabat yang memberi, ya, bukan pejabat yang merongrong rakyat. Pejabat yang tadi saya katakan itu hanya menjadi hamba cukong, menjadi budak, ya, orang yang punya uang. Itu kan mentalnya orang-orang inlander, mentalnya orang paria, orang duafa. Jadi saya ulang lagi, Al-Quran itu pro orang miskin, tapi kemiskinan itu harus bersama sementara dan anti kemiskinan. Coba dipegang ini. Nah, itu beberapa hal yang saya harapkan saudara tidak boleh lagi berleha-leha. Ya. Saya ini sudah sangat tua, dan saya masih kadang-kadang terasa letih yang melihat keadaan ini. Bukan saja Muhammadiyah, ya, tapi bangsa ini bahkan dunia Islam, ya, belum menampakkan titik-titik terang sama sekali. Lihat dunia Arab, ya, yang mengerti bahasa Arab mungkin sebelum besar mengerti Quran, tapi lihatlah apa ada Quran ini sama nasib Pancasila. Quran itu lumpuhnya Quran di tangan umat Islam. Ya, kita masih mengatakan apa? Musabaqah tilawah Quran. Itu boleh aja, baik-baik aja itu. Perlombaan baca Quran, tapi itu tidak cukup. Kalau Anda baca buku Iqbal yang sudah klasik itu, yaitu pembangunan kembali, rekonstruksi, ya, pemikiran keagamaan dalam Islam itu kan pada pembukaan kan dikatakan itu, bahwa Al-Quran itu lebih mementingkan amal, deed, ya, daripada gagasan. The Quran is a book which emphasizes deed rather than ideas. Itu masih berlaku itu. Gagasan itu penting, tapi gagasan semata-mata gagasan. Dia akan tergantung di bintang tinggi, itu tidak ada wujudnya. Nah, oleh sebab itu, kalau para filosof itu kan apa tugasnya filosof itu? Memahami dunia. How to understand the world. Bagaimana memahami dunia. Ya, tetapi kalau menurut saya belum cukup itu. Memahami dan mengubahnya. Jadi, to understand the world and then to change it. Dan mengubahnya ke arah yang baik. Tegaknya keadilan, tegaknya persamaan, tegaknya persaudaraan. Nah, kepada anak-anak muallimin di Jogja, ikut saya katakan bahwa kedudukan IMM juga begitu, ya. Itu urutan hierarki perkaderan itu kan penekanannya pertama itu kader perserikatan gitu, ya. Kemudian kader umat, kader bangsa. Menurut saya urut dibalik, saya katakan dibalik. Kader kemanusiaan dulu. Kemudian baru kader kebangsaan. Kemudian kader keumatan. Baru yang keempat itu kader perserikatan. Jadi Anda masuk dari pintu luas sebagai cerminan dari wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad, Anbiya 107, kecuali untuk menyebarkan rahmat bagi alam semesta. Alam semesta itu luas sekali, saudara, ya, alam manusia.
Orang yang beriman, tidak beriman merasakan kita jauh sekali, amat jauh. Karena kita manusia kerdil. Al-Quran itu tidak mau akrab dengan manusia kerdil. Coba dicamkan ini baik-baik. Rahmatin alamin itu kita lihat umpamanya seperti karakternya matahari, kita lihat. So matahari itu bersinar, itu kan memberikan oksigen panas kepada manusia. Siapapun manusia itu yang menentang Tuhan, yang pro Tuhan, yang beriman tidak beriman, mendapat cahaya itu. Itu rahmat itu. Nah, maka kehadiran orang Islam semestinya seperti itu. Jadi pandang hidup itu, filosofi hidup itu harus dipertajam, diperjelas. Nah, kemudian diwujudkan dalam aksi, dalam perbuatan, dalam program kerja. Indonesia sudah hampir berusia, kemerdekaan kita berusia 76 tahun. Dan 24 tahun lagi kita akan memasuki usia republik ini berapa? 100 tahun. Nah, tapi kalau keadaan tetap begini aja, walaupun ada yang mengatakan nanti bonus demokrasi dan semacam itu, nah, tapi kita bertanya, bonus siapa kalau kita menjadi negara nomor 5 di itu ekonomi pada tahun itu? Tapi siapa yang menikmati itu? Nah, kalau konsep Islam menurut saya Quran harus merata, nggak bisa hanya kelompok kecil. Anda baca itu dalam surat Al-Hasyr itu ya, agar harta kekayaan itu tidak beredar di antara orang-orang kaya aja. Jadi itu. Jadi Nabi Muhammad itu dimusuhi bukan hanya dia mengatakan ada Tuhan. So orang-orang Arab ketika itu juga percaya ada Tuhan, tapi Tuhan begitu aja. Tidak ada kaitannya dengan tegaknya keadilan, dengan tegaknya persaudaraan, dengan tegaknya persamaan. Nah, kalau hanya mengatakan ada Tuhan, Muhammad itu tidak akan dimusuhi. Nah, tapi karena ingin menegakkan persamaan keadilan, tauhid, monoteisme, faham tauhid yang ingin merobohkan oligarki itu yang mereka tidak mau, oleh itu mereka musuhi. Bahkan terpaksa hijrah ke Madinah ya, kan semua mau dibunuh itu. Karena memang oligarki itu, patung oligarki, berhala, kezaliman itu ya, itu mau diruntuhkan, tidak ada jalan lain. Nah, ini Islam saudara, ini Quran. Nah, coba dipelajari itu. Nah, sehingga kita melihat dunia ini, kita tidak boleh pesimis, kita tetap optimis. Tapi optimisme itu ada optimisme yang beralasan. Jangan mengawang-awang aja. Nah, saya berharap ya pemuda-pemuda Muhammadiyah Riau ini, Kepri ini, bahkan seluruh pemuda Muhammadiyah, mungkin Cak Nanto juga masih mendengar ini, harus bergerak ke arah itu secara strategis, bersama-sama. Jadi, pandang harus dipertajam, agama diperdalam, ketulusan, integritas juga harus dijaga, moral, intelektual, komitmen. Nah, itu. Nah, saya rasa itu ya yang saya sampaikan ya, karena saya malam-malam ini tidak bisa lama-lama ya. Jadi saya berharap diskusi nanti Tabligh Akbar ini mencari sosok negarawan. Siapa tahu nanti ya, karena dari Kepri ini lahir bahasa Indonesia yang kemudian menjadi perekat bangsa ini, dan siapa tahu juga nanti dari Kepri akan lahir negara-negarawan yang betul-betul diperlukan oleh sejarah. Amin, amin. Siap sendiri dari sekarang,
membaca jangan kurang, harus banyak membaca, banyak bergaul. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan, mungkin kadang-kadang mungkin saya agak bersemangat ya, karena saya melihat keadaan ini kalau makin meluncur, sementara kita punya semboyan mau melihat sebagai tenda besar bangsa, tapi itu kan angan-angan aja kalau tidak diwujudkan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.